Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat Shalom. pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Maximek. Sukses. Sukses selalu. Maximek. Sukses. Maximek. Sukses Sukses selamanya. selalu. Oke, plus luar biasa untuk kita semuanya. Baik, bersyukur dan berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara yang sangat luar biasa, di mana malam hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan edukasi dan juga nantinya akan mendapatkan berbagai tips ataupun solusi permasalahan yang kita hadapi terkait dengan masalah kesehatan atau produk-produk dari PT Maximek Sukses Makmur. Dan malam hari ini luar biasa sekali karena kita akan mendapatkan edukasi dari Dr. Raulina yang mana beliau akan menyampaikan materi tentang kanker mulut rahim atau biasa dikenal dengan kanker serviks ya Bu ya. Ya. Oke Bapak Ibu, tidak sabar tentunya kita ingin belajar dengan beliau. Baik, kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Dr. Raulina Siregar. Silakan Ibu Dr. Raulina Siregar. Ya. Yo, terima kasih Pak Aminuddin. Sama-sama Bu. MC kita yang sangat hebat, sangat semangat. Biasanya lagu-lagu ini lagunya hilang nih. Baru dengar lagunya aja kita udah wah semangat. Jadi apalagi ya tapi saya lihat hari ini semua kita masih semangat ya. Semangat pasti sukses. Semangat ya. Baru selesai pencairan. Ya. Ya seperti tadi disebut saya malam ini akan menerangkan. Bu Dokter, Pak Amin lagi gembira itu pencairan. Oh pencairan, waduh, coba kalau dekat udah saya datengin tuh untuk prakter. Ini jauh sih. Oh Ibu Leoni itu anak atau cucu tuh Bu Leoni itu? Oh cucu ya, oke. Saya akan karena kita akan membicarakan mengenai kanker mulut rahim atau bahasa medisnya kanker serviks ya. Itu sekarang sedang WHO menyatakan sudah meningkat ya, menyebabkan kematian juga makin meningkat. Jadi perlu sekali ini di Indonesia juga meningkat. Jadi saya pikir perlu kita ya, dan produk kita bagus untuk itu. Jadi saya akan share screen ya. Sebentar ya. Topiknya berbahayakah kanker serviks atau kanker rahim pada wanita? Ya, nanti kita membicarakannya, maka kita akan lihat bahwa sampai di mana sih berbahayanya ya. Jadi kita tahu ya bahwa mulut rahim itu karena dia adalah di uterus atau rahim ya. Jadi mulut rahim itu adalah tempat keluarnya janin ya, atau pada waktu melahirkan keluarnya anak ya. Jadi dia merupakan suatu organ, merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita ya. Jadi di rahim inilah terbentuk janin itu ya, bertemunya sel telur dan sperma, sel telur dari wanita dan sperma dari laki-laki, sehingga terbentuk janin, bahasa Indonesianya kalau bahasa itunya fetus, jadi bakal calon anak ya. Nah, uterus itu kita semua tahu dia letaknya di bawah pusat ya. Nah, paling tepatnya di daerah pinggul. Jadi di daerah pinggul ini ya, di tengah-tengah. Kita semua tahu ya. Jadi nah, supaya kita tahu ya, kita belajar ya sedikit-sedikit ya, nggak usah sampai mendalam sekali, supaya tahu bahwa ini adalah rahim itu ya, atau kalau bahasa itunya disebut uterus. Dia dindingnya ini terdiri dari lapisan-lapisan ya. Nah, lapisan pertama ini yang di dalam disebut endometrium. Ini lapisan yang memegang peranan penting dalam
waktu menstruasi, ini yang akan luruh, yang akan mengeluarkan darah ya kalau tidak terjadi pembuahan. Kalau terjadi pembuahan di endometrium ini juga terjadi pembuahan. Dia itu akan luruh dengan sel telur yang sudah matang pada waktu terjadi pembuahan, tidak terjadi pembuahan pada waktu terjadi masa menstruasi. Ini lapisan yang pertama, endometrium ya. Jadi di dalam ya. Ini kalau dibelah begini. Jadi yang disebut rahim tuh ini semuanya ya. Nah, semuanya ini. Nah, ini vagina ya atau liang kemaluan wanita ya. Lalu lapisan kedua yang disebut myometrium. Jadi dia yang lapisan kedua ini, myometrium. Yang sudah mau lapisan keluar ya. Ini merupakan dinding yang paling tebal. Dia karena berupa otot ya. Dia fungsinya juga penting pada masa pertumbuhan dan perkembangan dari janin ya. Ini myometrium. Lalu lapisan yang ketiga yang paling luar sekali perimetrium ya. Paling luar, perimetrium. Jadi dinding yang luar ini semua nih. Ini perimetrium. Dia merupakan lapisan terluar dari uterus. Juga suka disebut lapisan serosa ya. Dia merupakan membran berlapis ganda yang dia kalau berlanjut itu ke abdomen kita kan, dinding abdomen yang disebut perimetrium ya. Jadi ini misalnya dinding abdomen perut kita disebutnya perimetrium. Ya. Peritoneum dinding dari abdomen, sedangkan yang ini perimetrium ya. Jadi nggak usah terlalu di ini. Yang penting tahu bahwa ada. Dan ini adalah ovari ya, kandung telur. Nah, di sini ada yang disebut tuba falopii, yang menghubungkan telur ini, kandung telur ke rahim kita. Jadi kalau telurnya matang akan liwat dari sini, dia akan ditanam di sini. Dan kalau ada persetubuhan, lalu ada sperma, nah ketemunya di sini ya. Oke, itu hanya bagian ininya saja. Nah, fungsi dari rahim ini, fungsi utamanya adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum dan sel sperma. Seperti tadi saya bilang kan, di ini ya, ovari ya, kandung telur, sel telurnya matang dibawa melalui dari tuba ini, ditaruh di sini, dia menunggu. Nanti kalau ada interruptus atau coitus, maka sperma disiram atau disemprotkan, ketemu di sini dan ditanam di endometrium ini ya. Nah, juga inilah fungsi dari rahim ini juga. Fungsi lainnya adalah mengalirkan darah ke organ seksual ya, ke organ-organ yang lain, mengalirkan darah. Dan juga ada waktu berhubungan intim ya, dia mengeluarkan darah. Juga uterus dalam proses persalinan ya, pada waktu melahirkan ini berfungsi sekali. Karena dia akan kontraksi ya. Ini kan ada otot-otot yang tadi saya bilang myometrium. Nah, otot ini pada waktu persalinan dia kontraksi sehingga mendorong janin keluar ya. Itu fungsi dari rahim. Ya, kita hanya ini aja, tidak usah terlalu mendalam. Nah, corpus uteri itu adalah bagian uterus yang paling utama ya, yang paling besar ini, korpus ya. Jadi bentuk rahim ini kan begini ya, seperti gada gini, ke bawah dia makin mengecil, ke bawah dia makin kecil. Nah, yang disebut korpus uteri ini ya, dan bagian bawahnya dia menyempit. Ini yang disebut cervix uteri ya.
merupakan bagian yang penonjolan yang ke vagina. Vagina ini adalah introitus vagina atau tempat alat kelamin wanita ya. Nah, dia makin ke sini makin menyempit. Dan inilah yang disebut mulut rahim ya. Atau yang serviks, yang disebut serviks ya. Ini serviks semuanya ini ya. Nah, kalau penderita kanker serviks di Indonesia itu menurut WHO sudah tinggi ya. Dan menyebabkan kematian juga banyak sekali. Sudah sampai 92.000 kasus kematian pada penduduk wanita Indonesia akibat kanker ini. Makanya saya pikir perlu sekali kita bicarakan ya. Jadi 10% diantaranya itu diakibatkan oleh kanker serviks. Jadi kasus kematian ini semuanya 10% itu karena kanker serviks. Juga dia ditemukan pada usia wanita yang masih muda, kisaran 20 ya. Jadi bukan hanya wanita tua ya. Jadi makanya harus berhati-hati ya. Makanya saya pikir perlu sekali kita membicarakan kanker serviks ini. Kalau di Indonesia menurut WHO terungkap bahwa penyakit di Indonesia sudah makin, di Indonesia masih, kalau screeningnya itu masih kurang ya, maksudnya itu screening itu adalah pemeriksaannya, jadi untuk pencegahan itu masih kurang ya. Pemeriksaan itu untuk mengetahui kan ya, untuk sudah berapa sih ada yang kena. Jadi terutama kanker serviks ini masih kurang. Sedangkan kanker payudara sudah mulai ini ya, sudah makin maju ya, sehingga screeningnya udah orang makin banyak. Makanya perlu diutarakan lah mengenai kanker serviks ini untuk pengetahuan wanita-wanita di Indonesia ini, untuk supaya bisa dicegah ya, pencegahan itu penting. Nah, ini untuk sebagai ini saja bahwa stadium-stadium kanker serviks ini perlu diketahui ya untuk pencegahannya, karena makin dini ya, jadi kalau stadiumnya masih dini, masih stadium 0 tuh atau 1 itu masih mudah untuk diobati. Makanya saya perlu mengutarakan mengenai stadium ini supaya kita Anda tahu ya. Jadi kalau lebih dini kan semua kanker itu akan lebih mudah untuk diobatin. Jadi ada 5 stadium ya. 1 kanker stadium 0. Kedua kanker serviks stadium 1. Nah, satunya juga banyak, ada 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, B2, 3. Nanti kita pelajarin juga ini semua bagaimana beda-bedanya ya. Ini perlu untuk supaya kalau penanganannya jadi cepat ya. Nah, kalau kanker stadium 0 itu berarti sudah ada kemunculan sel prekancer ya. Suka disebut prekancer, itu hanya muncul di area dinding serviks. Jadi belum masuk ke leher rahimnya. Jadi seperti ini. 0 tuh belum ada ya. Jadi belum masuk ke serviks. Ini udah 1B. Jadi masih belum masuk ke dinding serviks, tapi sudah ada di dalam leher rahim ya. Tapi belum sampai ke serviksnya. Nah, biasanya di sini belum ada gejala nih. Jadi, tapi justru di stadium ini tuh mudah untuk sembuh ya, atau masih mudah untuk ditangani ya. Tapi kita perlu tahu ini. Nah, makanya nanti kita tahu kenapa kita harus perlu tahu ini, nanti kita bicarakan ya. Nah, sedangkan kalau stadium 1 atau 1A, ini kankernya sel kanker masih sangat sedikit, tapi sudah ada ya, tidak ada gejala, dan sudah ada terlihat di serviksnya. Nah, seperti stadium A1 ini,
stadium 1A1 di sini nggak ada. Nah, itu sel kanker baru tumbuh kurang dari 3 mm ya dari permukaan jaringan serviks. Jadi masih sedikit sekali. 3 mm itu kan kecil sekali ya. Nah, kalau stadium 1A2 itu udah lebih besar. Udah 3 sampai 5 mm. Ini yang tahu nanti kalau diperiksa sama dokternya. Jadi dokternya yang akan menentukan 1A atau 1B ya. Jadi kita hanya tahu aja bahwa 1A itu masih yang pertama sekali ya, jadi masih dini, masih mudah untuk diobatin. Nah, 1B itu sudah menyebar ke jaringan lain ya. Nah, ini sudah tumbuh 5 mili sampai 2 cm, jadi sudah mulai gede di dalam jaringan serviks ya di sini. Ini 1B1 nih. Ini kan serviks tadi saya bilang udah mulai ada nih di sini. Di serviksnya. Kalau tadi 1A masih belum ada ya. Dalam pemeriksaan baru kelihatannya. Dan sudah berukuran 5 mm sampai 2 cm. Nah, kalau sudah itu B1, B2 2 sampai 4 cm. Jadi udah lebih besar ya. B2. Nah, makin besar lagi 1B3 udah lebih dari 4 cm ya. Nah, kita hanya asal tahu aja. Nah, gejala awal itu pada stadium 1 tuh yang muncul, ini yang paling penting kita harus tahu, yaitu nyeri di bagian panggul. Nyeri di bagian panggul ya. Jadi nyeri di bagian panggul tuh bukan hanya kanker serviks aja, tapi juga bisa dari ginjal, bisa dari panggulnya sendiri, bisa dari kandung telur ya. Tapi kalau serviks ini tanda-tandanya ada nyeri di bagian panggul. Nah, ini yang paling penting sekali, mengalami perdarahan. Jadi adanya perdarahan bukan pada waktu haid ya, tapi di luar masa haid dia ada perdarahan. Nah, ini juga suatu gejala, kita sudah mulai curiga. Dan waktu berhubungan seks juga terjadi perdarahan. Ini juga udah merupakan suatu gejala ya, warning ya, harus tahu. Dan nyeri pada saat berhubungan seks. Karena kan dia di serviks ini, ya jelas kan waktu berhubungan kan pasti ke sandung-sandung ya, terbentuk apa jadi dia pasti sakit ya. Terus keluar keputihan yang baunya menyengat. Jadi makanya kalau keputihan dokter suka tanya apa warnanya, bagaimana baunya, apakah gatal atau tidak atau apa. Tapi dia ini yang paling sangat sekali tanda yang sangat signifikan adalah baunya menyengat ya. Itu udah langsung, biasanya dokternya yang akan cium juga. Waktu diadakan pap smear dicium sama dokternya. Baunya bagaimana ya. Itu udah suatu kewajiban dari dokternya ya. Nah, sedangkan stadium 2 sudah menyebar ke jaringan serviks dan rahim. Jadi udah makin masuk ya ke jaringan rahim ke dalam ya. Ke dalam serviks. Jadi ini juga ada 2A1, udah lebih dari 4 cm, 2A2, dan ada stadium 2B. Ini hanya saya kasih tahu saja, nggak begitu yang Anda yang penting tadi gejala tadi ya, dan supaya tahu bahwa kalau sudah nanti dokternya menyatakan stadium berapa, jadi agak tahu ya. Nah, pada stadium 2 ini pilihan perawatannya sudah beragam ya. Kalau sudah 2A udah makin, karena dia sudah kena ke rahim ya, bukan hanya di serviks, itu harus di kemoterapi. Lalu di radioterapi. Jadi terapinya atau pengobatannya secara kemo, diberikan kemo juga penyinaran radioterapi. Juga diadakan operasi pengangkatan rahim secara menyeluruh, yaitu hysterektomi totalis atau operasi pengangkatan rahim semuanya. Ini ya, rahim ini semua diangkat. Dan serviksnya ini diangkat, itu semua
itu disebut hysterektomi. Jadi diangkat semuanya ini. Tapi kalau udah stadium 2B itu tidak dilakukan hysterektomi lagi. Tidak disarankan ya kalau 2B. Jadi ini buat kita tahu aja kalau 2A masih dilakukan, kalau 2B karena dia sudah nyebar. Tadi kan saya katakan 2B kan sudah nyebar ya. Jadi nggak dilakukan. Ya ini hanya untuk dokter ya, supaya tahu aja. Nah, pasti hysterektomi apa itu ya. Terus kalau stadium sudah 3 tuh sudah menyebarnya ke bagian bawah dari vagina atau dinding panggul. Udah ke bawah. Ya. Udah ke bagian bawah vagina atau ke dinding panggul ini ya, udah keluar. Dan juga dia akan menyumbat ureter ya, karena di depan dari ini kan ada kandung kemih ya. Dan juga sudah melewat ke ginjal, juga ke kandung kemih. Jadi sudah ada gangguan di ureter, di kandung kemih dan di ginjal. Jadi sebagian besar juga sudah menyebar ke getah bening yang sekitarnya ya, dekat panggul ini sudah menyebar ke getah bening yang di sini, yang di selangkangan ya, biasanya sudah menyebar ke situ. Itu sudah stadium 3, sudah berat banget. Jadi 3A yang tadi saya sebut dia sudah ke ini ya, sudah ke vagina. 3B sudah menyebar sampai ke dinding panggul ya, dinding panggul ini panggul. Kalau 3C itu sudah mencapai ke kelenjar getah bening ya, ini ke di selangkangan ini ya, udah. Nah kalau di sini pasien sudah dirawat dengan terapi radiasi maupun juga kemoterapi ya, udah makin sulit ya, stadium 3C. Nah 4 udah paling berat, sudah menyebar ke area di luar dari jauh dari serviks, seperti ke tulang, ke paru-paru ya. Nah, ini udah berat sekali. Pengobatannya sudah bukan lagi di daerah serviks, tapi juga udah ke tulang-tulang yang dekat ke serviks. Juga udah ke kandung kemih, ke rektum ya. Terus paling parah itu sudah ke kelenjar kebening yang jauh, paru-paru, tulang dan semuanya. Ini sudah parah sekali kalau udah stadium 4 ya. Nah, gejala stadium 4 ini tidak jauh berbeda dari gejala dari yang tahap awal. Tapi biasanya parahnya itu sudah makin, gejalanya makin intens ya, makin sering, makin kuat, semuanya udah sakit lah, sudah terasa banget, udah pasiennya juga sudah lemah banget ya. Gejala khas dari kanker serviks yang dapat dirasakan itu muncul perdarahan seperti tadi dari vagina sekalipun sudah menopause ya. Jadi muncul bukan berhubungan dengan menstruasi atau haid. Jadi perdarahan yang di luar dari haid. Jadi meskipun orang yang menopause atau dia perdarahan lagi. Jadi hati-hati orang yang sudah menopause, kalau dia perdarahan lagi itu harus hati-hati, harus langsung diperiksa ya. Dan ini yang paling nyeri di daerah punggung, panggul, yang tidak sembuh dengan obat apapun juga. Biasanya kan kalau kita nyeri gitu terus kita kasih anti nyeri, dia akan hilang. Ini enggak, dia akan nyeri sekali. Terus sangat terasa sekali pada saat berhubungan seks ya. Karena jelas ya, kan kalau berhubungan seks itu ada trauma, itu pasti sakit sekali. Dan kalau orang yang masih haid itu biasanya keluarnya lebih banyak dari biasanya. Dan waktu haidnya juga lebih lama dari normal. Ini juga satu gejala ya. Kalau dia masih haid, keluarnya jadi lebih banyak dan lebih lama. Misalnya biasanya 3 sampai 5 hari, ini bisa 5 sampai 7 hari sampai 9 hari ya. Terus darahnya biasanya dia sehari itu hanya ganti 3 kali, 2 atau 3 atau apa tuh, ganti ya anunya. Tapi ini bisa sampai 5 sampai 10 kali ya karena banyaknya.
Terus ini yang paling penting sekali, munculnya darah padahal tidak haid, sama nyeri pada tulang. Ya, ini harus diperhatikan sekali. Nah, ada pertanyaan apakah stadium 4 bisa sembuh? Biasanya sih sulit ya. Biasanya sulit. Nah, ini perawatan di sini hanya tujuannya memperlambat saja, atau pertumbuhan sel yang di tubuh bisa diredakan, gejalanya supaya agak diredakan ya, paling mengurangi rasa sakit. Jadi harapan hidup untuk pasien stadium 4 ini beda-beda. Namun secara umum dengan kondisi begini kesempatannya 15-16% ya. Dan bisa bertahan tuh hanya sampai 5 tahun ya. Itu paling lama. Itulah kalau stadium 4 ya. Kalau 1-2 itu masih besar ya kemungkinannya. Nah ini nih, kalau udah stadium 4 nih sudah kemana-mana ya. Udah menyebar, udah kemana-mana ini ya. Ya udah keluar dari uterusnya ya. Dan di rahimnya nih kalau yang masih ini normal ini, kalau ini yang sudah terjadi luka ya. Dan kalau udah stadium makin besar, udah seluruh mulut rahim udah kena. Nah ini sudah ada perdarahan dan udah sebar-sebar kemana-mana ya. Itu lukanya. Nah ini yang penting kita tahu, apa sih penyebab dari kanker serviks ini atau kanker mulut rahim? Sebetulnya saat ini masih belum diketahui, tapi menurut penelitian tuh 99% itu karena human papilloma virus. Dia virus ya yang menyebabkannya, disebut human papilloma virus atau HPV. Sudah terkenal sekali. Jadi HPV ini adalah kelompok virus yang menginfeksi leher rahim. Ini virus ini umumnya menularnya melalui hubungan seks ya. Jadi karena hubungan seks, kebetulan laki-laki itu membawa, dia mungkin dapat dari perempuan lain, dan alat kelamin pria itu ada virus ini, dan ini di sini menularnya ya, secara hubungan seks. Jadi seseorang akan berisiko tertular HPV ini, hubungan papilloma virus ini, dan mengalami kanker vertikum ini kalau mulai berhubungan seks di usia dini. Jadi masih muda sekali sudah berhubungan seks, ini juga gampang atau mudah sekali terinfeksi virus ini. Terus dia memiliki lebih dari satu partner, ya, partner seksual ya, terutama. Kalau partner pacaran tapi tanpa ada seksual itu nggak apa-apa, tapi kalau partner secara seksual dia lebih dari satu, ini kemungkinan besar kena. Itu tadi karena si alat kelamin laki itu membawa dari wanita lain. Terus juga karena daya tahan tubuhnya lemah, ya. Karena dia sakit HIV atau AIDS ya, karena sakit HIV dan AIDS, ini juga menjadikan daya tahan tubuhnya lemah, juga gampang untuk terinfeksi virus ini. Dan juga menderita infeksi seksual ya, penyakit seksual ya, seperti gonore dan sifilis. Orang yang menderita penyakit ini juga cepat sekali menularkan virus ini ya. Jadi virus ini gampang sekali terhadap tubuh yang tidak sehat ya. Berarti ini kan tubuh yang tidak sehat ya. Jadi hati-hati, harus diobatin benar kalau orang menderita sakit infeksi seksual ini. Selain dari infeksi HPV ini, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadinya risiko sel kanker ini, yaitu merokok, yaitu biasa semua kanker ya. Merokok ini pasti juga akan meningkatkan risiko orang untuk menderita kanker. Lalu mengkonsumsi pil KB selama 5 tahun atau lebih. Ini
PLKB ini kan hormonal ya, jadi ini juga dalam penelitian ya, bahwa mengkonsumsi PLKB lebih dari 5 tahun juga ini akan bisa menyebabkan kanker serviks. Terus melahirkan lebih dari 5 anak atau melahirkan di bawah usia 17 tahun. Ini menurut data ya. Jadi untuk hal ini diketahui setelah dikumpulkan data-datanya. Dan mengkonsumsi obat pencegah keguguran dalam masa kehamilan. Ini juga akan menyebabkannya. Jadi orang yang suka menggugurkan, ya ini akan menyebabkan kanker serviks ya. Obat-obatannya itu. Jadi makanya suka dibilang bahwa penyebab kanker itu masih belum diketahui atau belum pasti apa, karena banyak sekali ini. Ini semua diketahui dari penelitian ya. Nah, biasanya dokter itu mendiagnosanya itu dia akan mengadakan screening kanker serviks sejak usia 21 tahun. Jadi sebaiknya sejak umur wanita itu 21 tahun harus dilakukan screening ya. Yang bagusnya adalah itu. Jadi supaya tahu masih dini ya. Seperti tadi saya bilang masih stadium 0, stadium 1, stadium 2 sudah diketahui ya. Ini sebetulnya yang bagus ya. Harus screening sedini mungkin. Nah, caranya adalah pap smear. Pap smear itu artinya dilakukan usapan ke mulut rahim. Dokter yang melakukannya ya. Nah, yang bagus tuh wanita usia 21 sampai 29 tahun itu dianjurkan untuk melakukan pap smear setiap 3 tahun. Tapi ini untuk wanita yang sudah menikah ya. Karena kan diambil usapan atau ulasan dari mulut rahim itu masuk melalui vagina. Jadi kalau yang belum menikah tidak boleh ya. Karena masih virgin ya, masih ada selaput darahnya ya tidak boleh. Ini untuk yang menikah ya. Catatan. Terus ini dianjurkan yang umur 21 sampai 29, wanita yang sudah menikah juga. Wanita yang sudah menikah umur 30 sampai 65 tahun itu disarankannya tiap 3 tahun. Ya. Atau tes HPV DNA tiap 5 tahun. Ada nih tes HPV DNA. Tapi kalau udah usia di atas 65 itu dokter yang menyarankan apakah perlu pap smear atau tidak. Nah, dokternya mungkin berdasarkan ada keluhan atau tidak ya. Tapi yang umur-umur sekian yang penting, 21, 29, 30, 65 itu perlu dilakukan pap smear ya tiap 3 tahun. Nah, kalau pasien yang hasil screeningnya menunjukkan kanker serviks atau kanker mulut rahim dan ada gejala, nah jadi udah ada dugaan, lalu ada gejala, maka dilakukan pemeriksaan berikut, yaitu biopsi jaringan serviks. Ini tadi yang untuk mengetahui stadium-stadiumnya ya. Biopsi itu diambil sedikit jaringan dari serviks itu, maka pada pemeriksaan patologis akan kelihatan sel-sel kankernya. Itu bisa dilihat secara mikroskopis ya, jadi patologis. Dan di sini juga nanti jadi tahu sudah sampai di mana penyebarannya. Jadi untuk menentukan stadium-stadium dari kanker ini ya, itu kalau sudah ada gejala dan dokter sudah menduga ya ada kanker serviks. Jadi langsung diadakan biopsi. Diambil. Nah, pencegahannya seperti tadi kita tahu bahwa hubungan seksual itu yang menyebabkannya. Jadi menghindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan ya. Kalau pasangannya satu, hanya suami aja kan pasti kebersihannya ketahuan ya, hanya satu. Tapi kalau udah dengan yang lain, nah kemungkinan kan membawa karena kan dari wanita yang lain itu ya. Jadi hindari ya untuk berhubungan seksual lebih dari satu pasangan. Ini pencegahan. Lalu yang paling utama juga menerima vaksin. Jadi virus ini juga ada vaksinnya ya, bukan corona aja yang ada vaksin. Virus HPV juga ada. Jadi untuk mengurangi risiko terserang HPV,
kita perlu vaksinasi ya, ada vaksinnya. Jadi ini untuk wanita-wanita yang sudah menikah ya. Nah, seperti tadi menjalani pap smear secara berkala. Jadi supaya tahu ya kondisi serviks bagaimana. Jadi lebih cepat, lebih bagus ya. Dan tidak merokok ini yang paling utama, tidak merokok ya. Ini untuk pencegahan kanker. Kita tahu semua kanker. Merokok itu adalah penyebab dari kanker ya. Nah, ini yang paling penting pada malam hari ini adalah untungnya ada produk Maximax yang sangat menolong sekali untuk penyakit kanker ini. Makanya saya perlu untuk membicarakan mengenai kanker serviks ini karena produk dari Maximax ini sangat bagus sekali dan hubungannya sangat signifikan sekali untuk penyakit kanker ini, baik kanker serviks, kanker payudara, kanker yang lain juga. Jadi makanya saya bicarakan mengenai ini, supaya kita semua tahu di Maxibus macanya itu dia tuh membantu mencegah pembentukan radikal bebas. Jadi ini Maxibus ini untuk pencegahan juga bagus ya, karena dia mencegah pembentukan radikal bebas. Jadi kita ini kan banyak ya radikal bebas ya, polusi udara, zat-zat kimia, semua ini yang ada di sekeliling kita ini kan semuanya radikal bebas ya. Nah, si maca ini dia membantu supaya jangan terjadi pembentukan radikal bebas di tubuh kita. Juga dia meningkatkan kadar antioksidan di tubuh kita. Jadi di Maxibus ini kan ada macanya. Nah, dia itu mengandung zat yang mencegah pembentukan radikal bebas dan meningkatkan kadar antioksidan. Dan kedua juga Maxibus ini mengandung ginseng. Ginseng ini kita tahu mengurangi peradangannya. Kita tahu bahwa di kanker ini kan terjadi peradangan juga. Jadi dia mengurangi peradangan. Kita tahu tadi yang saya lihat kan tadi kan terjadi luka ya, peradangan. Nah, si ginseng ini mengurangi. Jadi berarti kan juga mengurangi penyebaran dari kanker ini dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya jelas kalau tubuh kita bagus, kekebalannya ya, imunitas kita bagus, jadi virus itu juga cepat dilawan oleh tubuh kita kalau kekebalan tubuh kita bagus. Terus ini yang tak kalah pentingnya, ginseng ini melawan sel-sel kanker. Dia sendiri punya zat yang melawan sel-sel kanker. Nah, ini sudah ada itunya ya, penyelidikannya. Benar ada di ginseng ini. Jadi ini sudah diselidikin dan dipelajari. Jadi dia punya zat yang melawan sel-sel kanker, terutama sel-sel kanker yang berhubungan dengan hormonal. Jadi seperti sel kanker payudara, kanker ini serviks, di ginseng ini sangat bagus sekali. Jadi itulah keuntungan dari ini. Dari Maxibus juga ada cordyceps. Maxibus mempunyai cordyceps. Juga dia membantu meredakan peradangan. Lalu memperlambat pertumbuhan tumor. Jadi alangkah hebatnya ini ya, Maxibus ini. Dari maca ada, dari ginseng ada, dari cordyceps ada. Waduh. Jadi secara herbal ini saling membantu ya. Yang dulu kita pelajari mengenai herbal, zat-zat di herbal tuh saling membantu, saling menguatkan ya. Jadi ini saling menguatkan. Dan tidak kalah pentingnya, Maxibus ada multivitamin dan mineral. Jadi dia cepat menyembuhkan luka ya. Terus memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi Maxibus ini sangat ampuh sekali ya kalau kita lihat ya. Udah antioksidan, antiinflamasi, menyembuhkan luka, lalu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Waduh, memperlambat pertumbuhan tumor. Jadi ini bagus sekali Maxibus ya. Lalu kita juga punya Maxibio.
Nah, tidak kalah penting, Maxibio ini di bunga sakuranya tuh ada antioksidannya, ya, dan ada antiinflamasi, jadi anti peradangan. Nah, ini kuat sekali nih dua ini ya dalam melawan kanker ya. Lalu Maxibio juga punya vitamin C. Kita tahu juga vitamin C ini adalah antioksidan kuat. Juga dia akan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi imunitas kita akan dinaikkan. Juga jojoba oil, meskipun ini hanya merupakan suatu minyak ya, pelumas untuk kulit sebetulnya, tapi dia juga punya antiinflamasi dan mengurangi pembentukan luka. Jadi ini juga membantu ya, terutama dalam sel kanker serviks ini atau kanker mulut rahim ini kan terjadi luka, terjadi peradangan, dia akan membantu jojoba oil nih. Tak kalah penting, Maxibio punya glutathione. Ini kita semua tahu dia adalah master antioksidan. Sebetulnya tubuh kita sendiri juga punya glutathione ini. Tapi kalau radikal bebas yang masuk sudah banyak, dia sudah nggak sanggup lagi, jadi perlu glutathione dari luar. Nah, dari Maxibius ini juga meningkatkan imunitas dan tidak kalah pentingnya regenerasi sel ya. Jadi sudah terjadi sel-sel degenerasi sel, maka sama glutathione ini dibentuk kembali selnya, diregenerasi ya, ditumbuhkan kembali. Jadi sel-sel yang sudah rusak sama glutathione diperbarui. Tak kalah pentingnya Maxibio punya red beet. Nah, red beet ini kita tahu kan meningkatkan stamina. Jadi kalau stamina kita tingkat, maka bisa melawan juga radikal bebas ya kan, antioksidan. Jadi penting juga ini, terus mengatasi peradangan dan mencegah kanker. Lihat, red beet itu sudah dipelajari, sudah dari penelitian-penelitian dia mencegah kanker. Tak kalah pentingnya Maxibio punya astaxanthin. Dia juga antioksidan jenis karotenoid ya, yang mewarnai buah-buahan. Nah, antioksidannya itu tinggi sekali nih dari karotenoid ini. Juga dia mempunyai anti radikal bebas. Jadi potensinya sangat besar untuk menangani kanker ya. Bayangin ini semua nih, membantu sekali. Jadi makanya Maxibio ini yang paling hebat nih. Bukan hanya untuk kecantikan, tapi dia juga untuk melawan kanker ya. Jadi jangan berpatokan hanya untuk kecantikan saja, tapi dia juga untuk melawan virus, dia melawan antioksidan ya, inflamasi segala macam ini sangat sekali lengkap ya Maxibio ini. Dan yang tak kalah penting, Max Slim kita pun meskipun hanya ada di Garcinia cambogianya. Jadi bukan hanya untuk melangsingkan, tapi Max Slim ini juga mengandung Garcinia cambogia yang mempunyai antioksidan. Juga mengandung vitamin C. Dan dia mempunyai antiinflamasi. Jadi lengkap ya, tiga dari produk Maximax ini bisa dipergunakan. Jadi makanya malam ini saya bicara mengenai ini karena hubungannya dengan produk kita sangat penting sekali ya, dan supaya diketahui. Jadi produk kita ini sangat hebat sekali, bisa juga menangani kanker, bukan hanya menangani yang kayak Max Slim hanya untuk melangsingkan saja, Maxibio untuk kecantikan, Maxibus untuk stamina, tapi rupanya juga untuk kanker ini. Demikianlah kita sangat senang ya, kita sangat beruntung mempunyai produk dari Maximax ini, tiga-tiganya sangat baik sekali. Jadi ini juga perlu untuk kita perkenalkan kepada klien-klien kita bahwa produk kita sangat baik sekali. Demikianlah
Nah, sekarang kita silahkan untuk tanya jawab. Terima kasih Bu Dokter. Yo. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita sudah mendapatkan edukasi tentang kanker cervix.